Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan membahas kembali smart money concept. Dan sekarang saya sudah membuka pair Euro USD di time frame H4. Kemarin kita sudah membahas sedikit ya. Nah, kita melanjutkan aja biar lebih memahami gitu ya. Sebenarnya ya sudah saya bilang, sebenarnya price action sama smart money concept itu ya sama aja. Bedanya ya mungkin ada beberapa istilah aja, tapi pada dasarnya, pada prinsipnya itu ya sama aja. Karena ketika kita menggunakan teknik price action maupun smart money concept, yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu struktur marketnya di time frame besar, terutama ya paling enggak di H4 seperti yang sudah saya buka. Teman-teman coba perhatikan di sini ya. Di sini saya sudah menggambar, mencoret-coret garis, memberi garis. Nah, kita kecilkan seperti ini. Kalau kita melihat chart seperti ini ya kan, jelas kita lihat di sini adalah downtrend. Oke, setuju ya, downtrend ya. Oke, nah ini jadi di sini ya, mulai dari sini ini ada high, kemudian turun ke sini, kemudian naik ke sini, kemudian turun sampai sini. Ini gerakan impulsnya dari Euro USD itu kurang lebih ya seperti ini. Jadi dia naik turun, naik turun. Naik turunnya ini tingginya selalu merendah dan rendahannya selalu lebih rendah. Makanya di sini kita bisa simpulkan bahwa Euro USD ini sedang trend down di H4. Oke. Cuman kalau kita lihat di sini, harga yang saat ini dia sedang naik. Naiknya di sini apakah dia hanya sekedar koreksi atau bahkan nanti bisa nembus ke sini untuk kemudian berganti fungsi dari downtrend menjadi uptrend. Nah, kalau seperti ini kita kan nggak tahu ini nanti jadi ini mau uptrend ataupun tetap downtrend, hanya sekedar koreksi kan kita nggak tahu. Kita hanya menganalisa. Nah, tugas kita menganalisa adalah mencari terminal-terminal harga di mana kira-kira harga akan mentok koreksi dan kemudian melanjutkan lagi tren utamanya, kan gitu ya. Nah, oke. Nah, dan saya sudah menggambarkan seperti ini. Itu langkah pertama ya, kita gambar seperti ini. Langkah pertamanya seperti ini, kita gambar struktur marketnya. Nah, kemudian kita mencari order block atau supply demand yang bagus, yang kira-kira nanti akan direspek harga, dan disitulah tempatnya harga akan melakukan reaksi. Kalau dia koreksi, disitulah dia tempat ujung atau akhir dia akan melakukan koreksi dan kemudian melanjutkan tren utamanya. Begitu ya guys. Oke. Nah, seperti biasa di sini kenapa saya blok di sini dan di sini. Oke, kenapa saya blok di sini dan di sini? Artinya di sini saya menganalisa ini adalah order block dan di sini juga order block. Kemungkinan harga menurut saya akan sampai ke sini, koreksi akan sampai ke sini, baru kemudian turun. Atau kalau di sini gagal sampai ke sini. Kalau di sini juga gagal berarti tren akan berubah arah jadi uptrend. Itu prediksi saya. Nah, bagaimana cara kita melihatnya dengan smart money concept? Oke, nah di sini kenapa kok saya tandai di sini? Di sini ada base drop atau order block, ya kan? Atau order block. Ini ya. Kenapa supply atau base di sini ya, base drop ini bisa kita sebut sebagai order block? Yang pertama, order block ini atau base ini mampu menghancurkan atau
break ya support di sini sekaligus order block ini. Oke, nanti kita detailnya kita bahas ini juga. Oke, itu yang satu ya. Masih ingat kan syaratnya order block itu adalah SND yang satu harus mampu mengebreak support resisten atau supply demand yang berlawanan. Nih, dia break. Kemudian yang kedua harus terjadi gerakan signifikan, ya kan? Nah, ini setelah adanya order block ini ada beberapa candle yang sewarna, jus dan kemudian terjun sampai sini. Dan kalau teman-teman lihat ya, di sini candle yang berwarna biru hanya beberapa, dominannya adalah candle warna merah. Di sini harganya signifikan, meskipun nggak boom ya. Gerakan ada candle besar. Sebenarnya kalau ada candle besar gitu ya, itu lebih meyakinkan lagi. Gitu. Oke, itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia harus masih fresh kalau kita bicara dengan kacamata price action. Ya, fresh itu apa? Artinya blok ini ya, blok ini dalam blok ini dia belum pernah disentuh sebelumnya. Nah, ini shadow yang ini. Karena saya nandainya dari sini ke sini. Ini artinya blok ini belum disentuh oleh candle. Karena saya menganggap candle ini termasuk masih dalam bagian ini. Gitu. Oke. Ini masih fresh. Kemudian, nah itu kalau dalam kacamata price action. Kalau dalam kacamata smart money concept gimana? Dia harus ada imbalance. Imbalance itu ya kalau bahasa apa ya namanya? Lek wong kulonan iku ngomong FVG ya, FVG fair value gap. Jadi harus ada gapnya. Nah, gapnya mana? Ini di dalamnya sini, ini kita tarik ya. Ini ada shadow, saya besarin dulu. Ini ada shadow dan di sini shadow. Di dalam sini ini ada imbalance. Jadi antara shadow ini dan shadow ini kan nggak ketemu ini kan. Berarti di sini ini ada candle ini ada imbalance-nya atau FVG-nya. Nah kan, nah ini shadow ini sama shadow ini harusnya kalau nggak gap itu harusnya shadownya sampai bersentuhan sama ini atau melebihi. Ya. Nah, terus kemudian ujung yang sini sama shadow sini. Ini juga nggak ketemu. Berarti ini di sini ada gap. Yang bisa membuat gap-gap seperti ini hanya big player. Makanya bisa kita asumsikan di sini di dalam order block ini. Order block ini kan sepakat mereka kan antara buyer dan seller itu sepakat, harganya itu sepakat. Makanya di sini hanya di sini aja. Hingga pada akhirnya ada seller ya big player yang ngejual banyak, akhirnya drop. Nah, di sini ada gap, di sini juga ada gap, yaitu imbalance. Nah, sementara yang di sini ini guys, di sini sama yang sini ini sudah terisi fill, ini nggak ada gap. Jadi gapnya di sini, di sini. Nah, menurut pandangan saya, ya kan, yang saya pahami maksud saya, bahwa namanya harga itu cenderung inginnya itu seimbang, ya kan, normal gitu ya. Ketika ada imbalance harusnya dia akan diisi, dia akan dikejar, dia akan didekati. Nek wong Jawa ngomong akan diparani, ya kan, diparani. Artinya harga harusnya lambat laun atau cepat atau lambat dia akan kesini lagi untuk ngisi ini. Nah, nanti kalau dia mendekati ke sini muatannya nggak terlalu banyak dan masih banyak order yang ada di sini, maka akan dibanting lagi, dia akan turun lagi. Tapi kalau ketika dia mendekati area ini, kemarin ada yang mengingatkan tuh ada approach atau bagaimana harga mendekati area atau terminal itu. Kalau dia kesininya tuh muatan banyak ya ke atasnya sampai nyentuh area sini, ya kemungkinan area ini akan dijebol gitu loh ya,
Artinya suplai barang yang ada di sini nggak mampu memenuhi atau mencukupi barang bawaan buyer yang uangnya buyer yang mau membeli itu masih kurang gitu. Maksudnya barangnya masih kurang, nggak terpenuhi permintaan buyer. Maka buyer akan mencari barang-barang lagi ke atas gitu. Itu logikanya. Nah, makanya kenapa dalam smart money konsep selalu menekankan konfirmasi, nggak langsung pending order ketika harga ke area ini. Dan ini menurut saya lebih baik seperti itu, ya kan? Nah, karena kita akan mengukur dengan konfirmasi itu, kita mengukur sebenarnya kekuatan buyer atau seller itu lebih besar mana gitu. Atau yang saya bilang kemarin itu, ketika harga sudah berada di terminal, reaksinya dia di situ gimana? Dia mau kemana? Mau ke terminal A atau ke terminal B lagi? Karena sesungguhnya harga itu hanya bergerak dari terminal 1 ke terminal lain, dari order block 1 ke order block lain, dari supply demand 1 ke supply demand lain. Begitu kan? Oke. Nah, itu ya yang saya bahas. Makanya saya kalau sell akan menunggu di area sini dan stop lossnya tentu di atasnya sini. Tentunya setelah sampai sini nanti akan saya tunggu konfirmasi. Nah, gitu guys. Nah, kemudian yang di atas ini gimana? Nah, di sini ini sebenarnya adalah area fake out atau liquidity. Ini ada sideways di sini. Ini sideways. Kemudian harga boom ke atas. Ternyata boom ke atas itu dia hanya menipu ya, seperti yang kemarin saya bilang. Ketika ada harga ya kan seimbang ya. Seimbang. Ini ada keseimbangan harga. Maka di sini ada big player yang mengeluarkan uangnya untuk order barang banyak di sini, boom, sampai sini kan, break, ya kan. Kemudian setelah sampai sini dia tujuannya untuk apa? Ya mengambil atau ngeliquidity mereka-mereka yang sell di antara resisten ini, sekaligus memancing mereka yang tradingnya breakout, nah kan. Nah, diambillah stop lossnya kan di sini, diambil stop lossnya. Kemudian setelah terambil stop loss, mereka big player kemudian nge-sell dengan jumlah yang besar, akhirnya turun sampai nge-break sini. Artinya mereka yang tadinya pasang buy stop di sini sudah keangkut ya kan, kena stop loss juga akhirnya. Oke. Nah, seperti itu, saya ulang-ulang lagi. Nah, di sini juga order block. Nah, oke gitu ya. Cuman order block ini sudah menurut saya sudah dimitigasi ya, ini sudah disentuh, ini disentuh. Tapi bukan berarti kita nggak tahu di sini nanti masih mampu mementalkan harga atau enggak. Tapi ketika nanti harga di sini akan saya perhatikan reaksinya. Buat teman-teman sekalian ya, kalau memang apa yang saya sampaikan salah dikoreksi. Nanti kita akan belajar bersama. Karena apa? Karena saya juga masih belajar, dan saya dengan sharing seperti ini memang tujuan saya pertama adalah untuk mengupgrade kemampuan saya. Ya dengan nge-share seperti ini otomatis saya mau nggak mau harus belajar, dan kalau ada teman-teman yang sudah lebih paham dan berkenan untuk sharing, saya akan mengucapkan banyak terima kasih, dan itu sebagai bahan masukan juga buat saya gitu. Oke. Kenapa saya tertarik di arah sini? Nah, ini ada order block, ya kan? Order block di sini yang kita sebut apa namanya? Drop base rally atau demand di sini. Ini adalah price cap, guys. Ya, price cap. Ya, nanti kalau kita balik lagi bahas price action, nanti ada yang namanya price cap. Price cap itu apa? Ya ini, drop base drop atau drop base rally atau rally base drop yang kemudian dia bolak-balik di tes seperti ini dan mampu mementalkan harga.
Nah, ini di sini. Ini sangat signifikan sekali. Oke. Nah, makanya saya sangat tertarik di area sini. Nanti akan saya lihat reaksinya di time frame lebih kecil. Oke, begitu ya. Ini kita bahas kalau kita nanti harga sampai ke area sini, kita akan cari peluang sell. Gitu. Oke. Kenapa kok gitu? Memang ya strukturnya ini sedang downtrend. Nah, oke, nanti kita lihat targetnya. Oke, sekarang kita perhati ke sini ya. Ini saya juga sudah menandai. Nah, ini turun di sini membentuk resisten di sini, kemudian turun lagi, naik, turun, naik. Ini ngetes beberapa kali di sini hingga pada akhirnya sampai ke sini. Ini kan ngebreak resisten sini kan. Nah, oke. Nah, yang mampu mengebreak resisten ini dan sekaligus ini adalah order block ini. Order block ini juga sejajar dengan resisten ini atau lebihi di sini. Masih ingat yang saya share di sini adalah setup dalam price action yang nggak perlu konfirmasi ketika sini yang kedua. Coba teman-teman bisa dicek video saya sebelumnya. Oke, nah ini ketemu ini. Nanti kalau harga ke sini kita bisa langsung buy. Tapi kalau kita berbicara dengan sistem smart money concept, biarkan harga sampai ke area sini, kemudian kita tunggu reaksinya di time frame yang lebih kecil untuk mencari peluang buy. Begitu. Di sini juga ada QM level low, high, lower low, higher high. Bisa saja nanti sampai sini. Artinya ketika kita mau buy di sini, kita tunggu reaksinya, itu yang bagus menurut smart money concept. SL-nya di sini, kalau gagal kita lihat lagi nanti reaksinya di sini. Begitu. Nah, oke. Artinya ini nanti harga kalau sampai ke sini langsung kita buka di time frame kecil, misal M5. Harus membentuk dulu apa? High, low, higher high, lower low, dan low terakhirnya ini harus mampu di break gitu ya. Kalau saya gambarkan nanti, misalkan kalau sudah nyentuh area sini, misalnya seperti ini, dia nyentuh, turun, nyentuh, naik kan lebih gini kan. Ini harus gini, ini harus di break dulu. Kita bisa nanti nyari pasang sell limit di sini. Nah, gitu. Turun. Atau mungkin ketinggal tidur atau apa. Nah, kalau sudah sampai seperti ini lagi, ini lebih bagus lagi. Kita akan cari peluang-peluang di sini-sini. Ini kalau sudah ini break, ini yang ini juga di break ini, kalau lagi balik lagi ke sini, peluangnya lebih bagus lagi. Asalkan ini belum nyentuh area sini. Kalau sudah nyentuh area sini lagi ya kita cari peluang buy. Gitu ya. Seperti itu. Itu konfirmasi. Sekarang harga masih berjalan ke atas, ya kan? Seperti itu ya. Ini di time frame H4. Kalau di time frame H1 kita coba lihat. Nah, teman-teman, di bawah sini kita up dulu ke time frame daily misal. Nah, di dalam daily setup ini bagus karena apa? Masih ingat kan teori-teori yang sebelumnya? Di sini ada engulfing. Bagus. Nah, di sini ini ada double maru. Jadi ini komplit kita bahas smart money concept sekaligus price action. Ya kan? Double maru sejajar support. Keren kan? Dan di sini ada support juga. Nah, ini kan
dalam ini ya ini sudah quick retest ini ya. Ini ada support sejajar dengan drop is drop, kemudian dia naik kan, nah kan turun kan, banyak sekali. Cuman kan ini sudah lewat. Nah, makanya nanti di sini kemungkinan akan direspek juga itu. Oke, seperti itu. Nah, di sini ini bagus menurut saya karena apa, di daily ini ada engulfing guys. Ini ada juga order block juga. Ini order block. Order block ini mampu mengebreak resisten ini. Dan dia ada gap di sini, boom ke atas signifikan. Oke, gitu ya. Ini di time frame daily. Oke. Kita konfirmasi ketika ada setup yang bagus, kemudian kita lari ke time frame yang lebih besar. Kalau di situ ada engulfing, terkonfirmasi di situ area yang bagus, mungkin mendekati 80-90% valid, mungkin bisa ya. Memang nggak ada yang 100% valid. Nah, oke, kita coba balik lagi ke time frame H1. Nah, ini teman-teman di H1 ya. Ada apa ini? Turun low, high, lower low, higher high. Ini adalah setup QMC, Quasimodo penerusan. Dan Quasimodo ini teman-teman, dia berada di engulfing time frame daily. Gitu. Nah, kita kalau buka lagi teman-teman bisa lihat di dalamnya banyak sekali supply demand-nya. Nah, ini order block juga, order block juga, order block juga. Oke. Nah, low yang di sini ini sejajar dengan order block. Rally base, rally. Ya kan? Bagus kan? Cuman bagus-bagusnya setup kan juga nggak 100% valid. Iya. Cuman kan kalau kita nemu seperti ini paling nggak kita sudah menemukan sebuah setup gitu ya. Di sini juga. Nah, ini ada rally base, rally dan ini boom. Bisa saja nanti direspek di sini karena juga sejajar dengan resisten. Ini juga order block yang signifikan dan masih ada gap imbalance ya kan. Nah, kalau dari ujung shadow di sini sampai yang di sini, nah ini kan masih ada space. Nah, 50%-nya di sini. Artinya di area-area sini nanti kita perhatikan juga. Artinya ketika nanti harga sudah masuk ke area blok ini, kita perhatikan. Gitu. Oke. Ya, seperti itu aja sebenarnya cara berpikirnya. Smart money concept, price action kurang lebih sama. Bedanya, smart money concept itu dia nggak sekedar pending order, tapi pending ordernya setelah ada konfirmasi. Maksudnya gimana ya? Seperti ini, ketika nanti harga dia dari sini misalkan dia nggak melanjutkan naik ke sini, lebih bagus nanti berarti kita masih punya target luas sampai ke sini kan, blok atas ini. Misalkan ini langsung terjun nih ke sini. Nanti kalau kita berpikirnya secara smart money concept, kita gabung dengan price action, kita pergi ke time frame M5 atau M15, kita cari konfirmasi, misalkan ya Quasimodo atau apa ya, setelah sampai di sini. Misalkan konfirmasinya Quasimodo, harga turun sampai sini kan. Misalnya dari sini turun ke sini, dia naik lagi. Artinya ketika dia turun sampai sini, kita kalau pakai smart money concept nggak langsung buy. Kita tunggu dulu nih harga lagi turun lagi seperti ini. Sampai ini di break. Nih, lah kita tunggu, kita bisa pending order sini. Di sini sampai ini pending order di area sini. Ketika harga balik lagi ke trigger, baru kita berharap up. Begitu aja cara, menurut saya cara berpikirnya konsep smart money konsep gitu. Nah, ini ya di sini mungkin ada order block lagi, bisa kita ambil buy lagi gitu. Oke guys, seperti itu aja.
Semoga bermanfaat ya. Artinya apa? Di sini saya trading hanya akan menunggu di arah sini, di arah sini atau di arah sini. Ketika nanti di sini saya akan amati untuk mencari peluang buy. Ketika nanti di sini saya akan amati untuk mencari peluang sell. Begitu juga di sini. SL nggak boleh jauh-jauh. Di sini aja. Kalau kena SL gimana? Ya nggak apa-apa, biarin. Nanti kalau sudah sampai sini kita cari lagi peluang, pasang SL lagi gitu. Juga di sini gitu. Oke ya guys, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami sharing kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.